ya aku nih kotor. Anda cuma perlu cek satu hal. Anda itu bawa Tuhan nggak di dalam hidupmu? Kalau kamu bisa bawa Tuhan terus di dalam hidupmu, kamu Tuhan pimpin aku, maka sama seperti semak duri itu. Semak duri itu yang tadinya itu kotor, tiba-tiba ketika ada Tuhan, itu jadi kudus. Jadi kudus itu tidak ada hubungannya sama apa yang kamu lakukan. Kudus tidak ada hubungannya sama saat teduhmu. Kudus tidak ada hubungannya dengan saat doamu. Kudus tidak ada hubungannya dengan jam ibadahmu. Kudus tidak ada hubungannya dengan kamu belajar atau kamu bukan. Kudus itu cuma satu. Apakah ada Tuhan di dalam hatimu? Itu kalau kita sudah tahu itu, maka kalau kamu mau berbicara tentang who I am, tentang gambar diri, itu jelas banget. Jelas banget. Kita nggak mungkin jadi orang yang menjelek-jelekan diri kita sendiri kalau kita sudah tahu bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang luar biasa dan ada Tuhan di dalam kita. Maka kita nggak akan mencap diri kita ini jelek, begitu. Nah, keputusan yang terkadang itu ada di dalam kita ketika kita itu ini. Kamu itu berpikir, kamu itu berucap, kamu itu melakukan tindakan sesuatu apapun itu salah. Kenapa? Karena kita nggak dapetin konsepnya. Konsepnya tentang bahwa Tuhan ketika ada sama kita, maka kita jadi orang, kita jadi manusia yang baru. Dan di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Dan ketika kita di dalam kita menjadi manusia yang baru, kita bisa lakukan apapun yang kita sanggup bayangkan. Begitu. Oke teman-teman, ngerti konsepnya kira-kira sampai di sini ya? Saya sudahi. Kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Oke, kita punya waktu sekitar 15 menitan lah buat kita tanya jawab. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, teman-teman boleh bertanya. Kalau teman-teman tidak ada pertanyaan, kita pulang. Begitu ya Pak Nino? Oh enggak, kita ada pengumuman mungkin selanjutnya kita boleh pulang. Oke? Ada yang teman-teman yang tergelitik atau teman-teman merasa menurut saya seperti ini, silakan mari kita bertanya. Oke, nama? Nama Indra. Saya mau bertanya. Kan kadang gambar diri itu bisa rusak karena lingkungan. Gambar ini kan dari bisa rusak dari lingkungan. Nah, terus kan itu membentuk orang itu. Membentuk orang itu ya ini. Misalnya orang itu sering dibully, kan jadi kayak kuper gitu. Kan akhirnya dibully terus gitu. Nah, kalau kayak gitu kasusnya itu gimana? Kamu ini korban atau pelaku? Wah, teman. Saya punya teman. Kalau kamu pelaku, jangan diteruskan. Oke? Kalau kamu pelaku, jangan diteruskan. Ada hal yang menarik tentang bully. Sadar nggak sih kalau kita itu suka membuli juga? Saya secara tidak sadar, saya suka membuli dulu. Secara tidak sadar tadi ketika oh nggak sih, hari ini saya aman. Tapi terkadang saya itu suka membuli teman itu kayak kok lu bucin kayak dulu. Oh, ada teman saya yang berkata kepada temannya seperti ini buat yang cewek. Saya nggak temukan kata yang lebih sakit daripada ini ketika ini diucapkan kepada cewek. Diucapkannya begini. Nama siapa? Jangan nanti dia mimpi buruk. Jangan kamu cewek. Nama siapa? Namamu Niken. Oke, Niken. Niken. Dia bilang begini. Ken, kelakuan lu sama jeleknya sama badan lu gendut. Saya yang dengar itu kayak, dan memang dia agak yang berisi lah ya, tapi nggak sampai gede banget, nggak, bukan oke lah menurut saya. Tapi ada satu orang yang mengatakan seperti itu, kelakuan lu tuh jelek banget kayak badan lu gendut. Itu kalau buat cewek. Pokoknya kembali lagi ke bully. Ada kebenaran yang harus kamu ketahui tentang yang namanya bully. Apa itu bully? Bully itu apa? Bully itu kan kalau menurut pemikiran saya seperti ini. Bully itu adalah memperkatakan sesuatu yang tidak benar terhadap seseorang. Tidak benar. Contoh, lu jelek, kelakuan lu jelek,
kayak badan lu gendut. Terus definisikan begini, oh emangnya kalau kelakuan, emangnya kalau gendut itu jelek? Oh iya, kalau gendut itu jelek, banyak lemaknya. Oh iya, kalau banyak lemaknya itu, kenapa kamu bisa mendefinisikan kejelekan dengan jumlah lemak di dalam tubuh? Bisa begini. Oh itu soalnya kan nggak sehat. Oke, jadi ini yang kamu sedang bicarakan ini tidak sehat atau jelek? Nah, ketika ditanya gitu, dia bilang, iya, maksudnya jelek itu. Dia bilang gitu. Maksudmu apa? Sebentar, maksudmu itu apa? Jadi kamu sedang mencoba berkata bahwa tidak sehat itu sama dengan jelek. Nah, orang yang membuli, mereka itu mencoba memperkatakan sesuatu yang tidak benar dan terhadap orang yang ini. Jadi kalau Anda lagi dibully itu, menjawabnya gampang, tanyain balik. Contoh, misalnya cowok ya, ih cowok pakai baju pink, begitu. Dasar kayak banci, gitu. Nah, apa yang saya katakan kalau saya dibully seperti itu, saya seperti cewek, saya akan bilang, oh, jadi menurut kamu kalau cowok pakai baju pink itu kayak cewek? Oh iya. Oh, kamu bisa tahu kalau pink itu warnanya cewek? Ya sebenarnya saya pakai baju pink. Emangnya cowok nggak boleh suka pink? Ya nggak boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Makanya kan, dia kan dalam hati dia akan bikin anjir tuh itu bego kan. Seperti itu saja sih kan. Jadi orang-orang yang dibully biasanya mereka tidak tahu tentang bagaimana mereka menjawabnya. Intinya sih cuma gitu. Kalau kita sudah tahu, tanyain balik aja. Oh, jadi masalah buat lo. Intinya sih kayak gitu. Jadi kalau gini masalah buat lo, kalau gini masalah buat lo. Maka selesai. Maka orang yang membuli itu akan gak usah ngomong salah kalau. Nah, kalau misalnya orang yang sudah rusak terhadap itu, ya kita sudah katakan itu bahwa begini. Ini kita katakan dengan firman lagi. Hidupmu itu tidak ditentukan oleh kata orang. Hidupmu itu ditentukan oleh apa kata firman. Kalau misalnya orang itu sudah dalam firman, tapi kalau dia belum gampang. Kamu itu mau hidup dengan mempercayai kata orang, atau kamu itu mau hidup dengan mengejar mimpimu? Karena orang lain itu cuma bisa ngomong doang, tapi kamu yang menjalani hidup. Menurut aku kata-kata simpel yang kayak begitu aja sih, dan cukup dengan omongan kayak misalnya kamu ganteng, kamu baik, itu sudah cukup membuat dia lumayan oleh hatinya. Makanya cewek-cewek kalau digituin, kamu kok rambut bagus sih hari ini? Masa? Dan hari itu sudah make her day, sudah hari itu dia merasa senang banget, gampang kok. Begitu aja sih. Kalau misalnya kerusakan sudah cukup parah, ya segera kunjungi dokter terdekat. Ya, itu sih yang saya bisa katakan. Ada lagi? Oke. Kalau yang tadi itu kan untuk diaplikasikan untuk orang yang dibully secara mungkin verbal ya. Kalau misalnya dibulinya dalam bentuk dijahili atau mungkin secara apa itu fisikal itu gimana? Jadi kamu pelaku atau teman lagi? Orang ketiga? Kalau dicubit, saya begini. Negara kita punya hukum ya. Siapa yang melakukan tindak kekerasan itu bisa dipenjara. Penjaranya 3 bulan. Jadi itu bisa dikatakan dengan tindak kekerasan. Penjarakan. Itu saja sih. Jadi kalau ada orang yang membuli kamu, kemudian usahakan kalau misalnya kamu dicubit, usahakan itu biru. Jadi kamu harus membuat dia sangat kesal sehingga itu biru. Kemudian kamu minta visum, kalau visum kamu bawa kantor polisi. Nah, itu jadi caranya. Jadi buat aja para cowok, lu jangan sekali-sekali tampar cewek. Sekali kamu tampar cewek udah merah, itu, nah ini caranya. Anda cukup ke dokter puskesmas terdekat. Jangan minta jahit, bukan. Maksudnya minta di visum. Keluarkan tandain bahwa ini terkena pukulan benda tajam, benda tumpul atau apa, begitu. Sehingga itu merah, kemudian bisa dilaporkan ke polisi dan dia akan kena kurungan 3 bulan. Jadi berhati-hati dengan cubitan-cubitannya, begitu. Oke, saya akan ajarkan itu sama anak saya sih, dan saya ajarkan itu di gereja juga. Kalau ada yang ngomong sama kamu, kalau yang ngomong itu jawabannya seperti itu. Kalau ada yang membuli kamu secara fisik, kamu bisa penjarakan dia. Secara simpel kayak begitu aja. Nah, kalau misalnya kita kalah gede, ya. Kalau misalnya kita kalah gede,
kalau saya lihat di video-video di YouTube itu, kalau saya kalau ada kayak begitu, biasanya saya akan pakai cara yang lebih pintar sih. Saya akan panggil teman saya yang lebih besar. Saya akan minta tolong orang Indonesia saya untuk dia takutin dia. Saya biasanya seperti itu. So far, cara itu berhasil. Nah, tapi kalau misalnya korban kekerasan kayak gitu-gitu, kenapa sih ngomongin gini? Korban kekerasan, untuk dia sembuh dari itu, biasanya yang sakit itu bukan di fisik, tapi sakit itu di hati ketika dia terima itu. Karena fisik itu Tuhan bisa sembuhkan. Yang susah itu adalah hati. Hati itu susah untuk disembuhkan. Bisa dimaafkan, susah dilupakan. Bisa dimaafkan, susah dilupakan. Nah, yang harus kita transferkan kepada mereka itu adalah bagaimana memaafkan, nggak usah dilupakan. Coba teman-teman ingat, teman-teman pasti kan pernah dapat kekerasan fisik dari orang tua atau jadi orang tua dari saya dapat itu namanya sabuk tangan, sabuk kenangan, rotan kenangan, entong kenangan, itu banyak dalam kepala saya. Yang membuat itu bukan sakit di sini, tapi sakit di dalam hati itu. Nah, tugas kita adalah mengeluarkan sengatnya, bukan menyembuhkan lukanya. Nah, tugasmu adalah membuat dia memaafkan, dan masalah melupakan itu gampang. Tabrakin aja dirimu ke tembok, kamu bisa lupa. Yang susah itu adalah mengeluarkan sengat. Begitu sih. Nah, kalau sudah dibully, kita sebagai korban, buat saya, kita mengatakan kalau kamu ditamar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tapi kalau dalam hal ini, kalau kamu masih bisa memaafkan, ya maafkan. Kalau tidak dimaafkan, tetap berusaha maafkan, tapi penjarakan. Kalau pas saya minta maaf, kamu sudah saya maafkan, tapi ya itu, kamu di penjara. Karena apa? Kamu boleh pilih tindakanmu, kamu nggak bisa pilih konsekuensinya. Begitu. Jadi konsekuensi itu mengikuti. Daud aja, dia sudah cengking minta ampun supaya anak sulungnya jangan sampai dibunuh. Tuhan bunuh juga kok. Jadi apa yang dia lakukan itu dosa. Apakah Tuhan memaafkan? Oh, Tuhan angkat Daud. Tapi anaknya nggak mati, oh anaknya dimatiin juga sama Tuhan. Gitu. Jadi konsekuensi itu mengikuti. Jadi kalau kamu sudah tidak bisa tahan dengan itu, atau temanmu itu tidak bisa tahan dengan itu, dia dibully secara itu, pastikan itu berbekas. Setelah berbekas minta visum, laporkan ke polisi 3 bulan lumayan. Kalau dia nggak cerah, ya buat aku orang gila sih 3 bulan di penjara nggak cerah. Kalau kalian tahu yang penjara, saya bukan mantan narapidana, saya cuma pernah dengar gitu. Saya orang ketiga. Waktu kita tinggal sedikit ada lagi, ini 1 atau 2. Ini cowok lagi ya. Yang terakhir cewek dong. Oke, silakan. Dia aja kasihannya dari tadi pegang. Nama? Yos, ya. Oh, tadi kita kan harus hidup baru gitu. Tapi gimana kalau kita tuh sudah terjebak kecanduan dalam kebiasaan yang lama itu? Kita kalau misalnya besok kita susah gitu loh, maksudnya gimana caranya supaya menghilangkan? Oke. Bagaimana ada keluar dari itu? Itu sebetulnya materi yang berbeda lagi, saya harus jelaskan. Tapi biasanya itu ada pola. Kalau Anda jatuh ke dalam dosa yang sama, terus-menerus seperti itu, biasanya itu ada polanya. Misalnya, kita ambil contoh ini yang paling gampang, cowok-cowok. Kalau cowok-cowok Anda tidak pernah, berarti Anda nggak normal. Itu tentang pornografi. Anda semua pernah nonton pornografi nggak? Enggak? Oh, Anda nggak normal berarti. Cowok yang normal, cowok yang pernah nonton porno. Ada nggak normal? Anda normal. Saya juga pernah. Tapi itu ada pola biasanya. Nah, bagaimana kita menyiasati polanya? Ada tuh buat tabel. Ini untuk membantu kalau ada mahasiswa baru Anda yang terjebak dalam pornografi juga. Ya, tentunya akan ada materi pembekalan kayak apa, beginning well atau apa yang seperti yang dulu kita pernah ajarin begitu. Tapi kita tidak secara mendalam mengajarinya seperti ini. Ada yang namanya kita tabel. Kita tuh buat tabel. Nah, di tabel itu di sini tuh ada yang namanya jam, di sini ada yang namanya hari, ya, Senin,
Selasa dan lain-lain. Misalnya ini misalnya kita mulai bangun dari jam 6, jam 7, terus misalnya di sini sudah jam, biasanya kan setan itu kan mulai ada jam 10 malam kan. Saat lagi santai gitu, jam 12 gitu. Pokoknya tiap Senin dicek tuh, biasanya Senin besoknya libur misalnya nggak ada kuliah gitu. Jatuhnya di sini tuh. Ada pola biasanya. Jatuhnya tuh di jam-jam yang kayak begituan gitu. Atau kalau misalnya meso itu biasanya bareng teman-teman yang jenis ini gitu. Itu ada polanya. Seharusnya Anda bisa baca kalau ada bintang. Terus ada bintang. Nah, ada pola. Anda tuh harus tahu kalau misalnya sudah di sini, sudah berada di kolom yang ini, mau lompat ke sini, itu tuh alarm harus sudah nyala. Kayak bentar lagi gua nonton porno, bentar lagi gua nonton porno, bentar lagi itu harus sudah nyala. Nah, kalau itu sudah nyala, apa yang harus dilakukan? Matiin itu wifi, segera masuk ke kamar dan baca kitab. Anda bisa minta tolong sama Anda punya namanya brother keeper. Jadi bantuin di sana. Kok aku lagi kepengen nih. Udah begitu saja. Maka ada orang yang mendoakan kamu. Setelah itu, mungkin jangan aku mau keluar. Kamu keluar aja. Kamu keluar. Jadi hindari itu. Jika kau masih disesatkan karena itu, maka firman Tuhan mengatakan jika matamu itu menyesatkan kamu, maka cungkillah gitu. Bukan matanya dicungkil, alatnya yang dibuang. Kenapa? Kamu tidak bisa mengendalikan dirimu di sana. Nah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Aku bisa tahu masa depan Anda gajinya kira-kira berapa. Tanpa saya harus tahu rekening Anda. Tapi saya hanya perlu tahu 5 orang terbaik Anda, 5 orang teman Anda. Gitu. Maka saya akan tahu kisaran pendapatan Anda. Jadi kalau Anda mau tahu pendapatan saya, Anda cukup kenal namanya teman saya yang di belakang sana, yaitu pengusaha supermarket yang terbesar di kota Bima, yang dari luar Blok Bima. Supermarketnya ada sekitar 5 atau 3, karyawannya ada sekitar 60, gitu. Omsetnya satu hari kan mau setahun jadi saingan aja. Omsetnya besar, tapi soalnya tipis. Tapi begini, kalau saya dekat dengan dia, maka pola pikir kita akan sama. Kalau pola pikir kita sama, maka kita akan mempunyai penghasilan yang kurang lebih sama. Contoh, kalau kamu tiap hari ngurus orang beca, penghasilanmu kira-kira sekelas beca. Contoh lagi, ada ekonomi yang mengatakan jika seluruh dunia ini uangnya itu dibagi rata kepada sekian miliar orang, dibagi rata, maka dalam waktu 5-10 tahun keadaan dunia akan sama lagi. Kenapa? Karena orang beca, dia akan habiskan uangnya untuk kawin lagi, beli sepeda motor, beli PlayStation, beli HP, beli TV, beli hal-hal kayak gitu. Sedangkan orang-orang yang sudah punya mindset yang seperti pengusaha atau orang-orang yang ahli di bidang saham, di alat kayak gitu, dia akan menginvestasikan uangnya untuk diputar terus. Jadi 5-10 tahun keadaannya akan sama. Seperti ini lagi. Jadi tidak ada yang namanya keadilan. Keadilan itu maksudnya uangnya sama terus nggak bisa, karena mindsetnya beda. Begitu juga dengan kalau kita mau bilang dengan kebiasaan jelek. Kebiasaan jelek juga sama. Untuk aku tahu kamu itu baik atau jelek, kamu nggak usah kasih tahu, wah ini orangnya baik, aku itu orangnya alim, nggak usah. Aku cukup lihat kehidupan kamu itu bergaul sama siapa saja. Aku sudah tahu kamu bejat atau enggak. Kayak begitu. Itu simpelnya kayak gitu. Kalau kamu bergaul sama orang-orang yang merokok, kemudian kamu ngomong sama, kamu berkata, enggak, aku nggak merokok, cuma aku akrab aja sama mereka kayak gitu. Oh, kalau tinggal tunggu waktu kamu akan merokok. Kalau kalian akrab dengan orang-orang yang suka menonton pornografi, kalian suka enggak, aku nggak terjebak ke sana. Kalian tinggal tunggu waktu, maka kalian akan terkena itu. Bukannya kita menjauhi, kita harus menjangkau mereka, tapi kita nggak boleh bergaul sama mereka. Seperti itu. Berarti ya. Cewek sekarang, cewek nunggu semuanya. Setelah ini saya tidak terima konsultasi. Setelah ini saya ada makan malam sama teman baik saya mau makan seafood. Jadi kalau Anda mau ikut,
punya istri, dia sudah punya istri, nggak boleh. Ya. Masih. Cewek, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? 1 sampai 3, 1, 2, 3. Oh nggak ada, kalau itu cowoknya terakhir. Ada? Wah, terakhir tuh, boleh tuh pojok. Nah, tuh gue kirim ke sana. Nah, itu kamu berguna sekarang. Ini terakhir nih, terakhir. Semoga tadi menjawab ya. Halo, hai, bro. Gue nggak kenal sih padahal sombong. Menurut kamu definisi menjangkau sama bergaul itu gimana bedanya? Oke. Gue salah ngomong kan, terakhir aku bilang kita nggak boleh bergaul, tapi kita harus menjangkau. Saya salah ngomong kan. Pertanyaan yang berat. Nah, jadi ada orang yang dikaruniai kemampuan untuk dia bergaul sama orang-orang yang terbuang. Contoh kayak Mother Teresa. Menurut Anda dia itu menjangkau atau bergaul? Menurut saya dia menjangkau dan bergaul juga sebenarnya. Dia menjangkau orang-orang yang terbuang seperti itu. Nah, kamu tuh harus tahu levelmu juga. Kamu maksudnya kalau imanmu seperti Mother Teresa yang kalian tahu kekayaan yayasannya Mother Teresa berapa? Kamu jangan bayangin deh. Itu istilahnya gini, dia itu orang yang sangat kaya tapi mau menjadi miskin untuk bisa melayani mereka dan menjual semuanya demi mereka. Kalau level kantongmu dan hatimu belum sampai ke sana, lupakan. Nah, saya buat simpelnya kayak begini. Apakah saya bisa menjangkau orang-orang yang contoh apa ya? Orang-orang terlibat dengan pornografi. Kok bisa? Bisa. Dengan cara apa? Saya nggak usah bersentuhan langsung sama mereka. Mungkin saya bisa bertatap muka 1-2 kali sama mereka, atau mungkin dalam 1 bulan saya bisa bertatap muka kayak 3, 4, 5 kali. Itu namanya saya itu menjangkau mereka. Dan saya itu melakukan mentoring sama mereka. Tapi saya tidak masuk dalam hidupnya mereka. Tidak masuk dalam hidupnya mereka itu dalam pengertian saya tidak menjadi teman mereka untuk hidup terus-menerus sama mereka. Kenapa? Karena saya juga punya hidup. Jadi apa yang saya lakukan? Jika ada orang yang mau minta tolong sama saya, maka saya akan bisa menjangkau mereka. Karena intinya adalah apakah dia mau ditolong atau tidak. Kalau dia tidak mau ditolong, aku mau jangkau sampai kamu botak pun nggak bisa. Kenapa? Karena dia merasa dirinya dia tidak perlu ditolong. Tapi ketika dia merasa dirinya dia perlu ditolong, maka dia akan mau datang kepada kamu, dan itu kamu tuh mulai kamu menghadirkan dirimu sebagai ayo ini aku loh, datang, aku tuh bisa bantu kamu. Itu namanya kita tuh sedang menunjukkan bahwa sama tuh kayak pelita yang ditempatkan di atas kaki dia. Jadi terangmu itu bisa menerangi semua. Kamu tuh hidupmu itu bisa bilang sama mereka, hidupmu tuh nggak benar, hidupmu itu salah, ada cara yang lebih hebat, ada cara yang lebih baik. Itu namanya kamu itu menjangkau mereka. Tapi kalau kamu bergaul sama mereka, berarti kamu itu hidup setiap hari bersama dengan mereka. Ya, kalau kamu hidup setiap hari bersama dengan mereka, kemudian kamu bercita-cita aku menjaga mereka, lupakan. Buat saya lupakan. Itu sama kayak cewek yang ngomong sama kakak rohaninya bilang begini, Kak, aku suka sama cowok, tapi dia tuh nggak ke gereja gitu loh. Aku tuh mau dia ke gereja, jadi aku mau jadi pacarnya untuk narik dia ke gereja. Itu lupakan. Kalau saya kakak rohaninya, lupakan. Kamu jangan mendekati itu, lu bohong semuanya. Kamu tuh sedang dikelabui oleh cinta. Jadi pacarnya dari anak, mau menjangkau, istilahnya mau menjangkau, apa sih jadi pacarnya? Nggak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Itu yang saya sebut dengan namanya menjangkau dan bergaul. Begitu. Oke? Sip ya. Waktu saya habis, saya mau menutup ini dengan doa. Nah, teman-teman, ini pembekalan yang pertama, semoga cukup menghibur. Dan saya tidak menyediakan waktu 2 jam Anda, dan Anda bisa pulang dengan membawa sesuatu, begitu ya. Dan hadirilah pembekalan yang berikutnya karena akan lebih dahsyat. Anda bukan saya, orang yang lebih hebat untuk bisa. Oke? Terus datang buktikan kalau Anda itu layak untuk menjadi tuan rumah itu.
lupakan. Oke? Mari saya mau berdoa buat Anda. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sungguh tidak layak, kami orang yang jauh dari sempurna. Tapi hanya karena Engkau Tuhan yang ada dalam diri kami yang melayakkan setiap kami. Tuhan yang berterima kasih kalau dari sekian ribu mahasiswa Kau melayakkan kami Tuhan. Kau memilih kami, Kau mengaruniakan kami, Kau memberikan kami harta warisan yang terbesar Tuhan. Untuk kami boleh mengenal Engkau dan terlebih untuk kami boleh membagikan Engkau kepada mahasiswa baru Tuhan. Tuhan pakai kami, berikan kami kemampuan. Tuhan jauhkan kami dari segala pencobaan yang kami tidak sanggup hadapi Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini Tuhan, melalui perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami, kebiasaan-kebiasaan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang yang berbeda, kami boleh mempresentasikan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain, sertai perjalanan pulang kami, makan malam kami, semoga ada gratisan Tuhan, ada yang ngirimin uang, ngirimin makanan Tuhan di dalam kos kami, sehingga kami boleh kenyang Tuhan dan tidak kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan buat teman-teman panitia yang sudah berjari lelah Tuhan, biar Engkau juga jagai mereka, Engkau berikan mereka kesehatan supaya mereka bisa mendapatkan pembicara-pembicara yang lebih hebat lagi Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you guys. Teman-teman, benar-benar hanya beda lagi, pembelajaran berikutnya pasti akan lebih dahsyat lagi, lebih seru lagi. Jadi jangan nggak datang ya, pastikan kan bisa ambil pembekalan berikutnya. Oke, saya akan pulang, sudah aku mau baca pengumuman. Oh ya, untuk teman-teman sekalian, kita ingatkan lagi untuk memakai seragam ya, baju bergerak. Dan pakai kaos. Kenapa? Karena kan kalian akan membimbing maba gitu loh. Nggak bisa contoh yang baik. Siapa yang mereka contoh gitu loh. Seperti yang ditampilkan ini, ada pikiran, kata, perbuatan, kebiasaan, dan itu menjadi karakter kalian. Berikutnya, ingetin lagi juga buat teman-teman kalian yang mungkin hari ini nggak datang, bisa membuat notulen maksimal dikumpulkan H+2 mulai hari ini. Jadi hari Rabu terakhir. Dikumpulnya di TPS di gedung E 164. Terus yang berikutnya, nanti kita tanggal 4 Mei kita ada Rapen WDG. Tempatnya menyusul, jamnya menyusul. Nanti akan dikasih tahu di line official. Terus jangan lupa ya, update terus line official kalian. Setelah banyak banget pengumuman penting, mulai dari baju, acara berikutnya, pembekalan dan lain-lainnya. Oke, dan kita akan kasih pulang. Yang pertama mungkin ada nih, jurusan sastra Inggris ataupun sastra Tionghoa. Sastra. Yang boleh lokasi duluan, silakan. Yang kedua mungkin dari desain, bisa